Perkenalkan, nama saya Soleh Awaludin Nurdiansyah, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS At-Taqwa Kabupaten Pandeglang, Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM Pendidikan Profesi Guru dengan nomor 0622 0824 537. Hari ini tanggal 9 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 dengan materi menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Berikut video pelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Bapak akan menutup diri dulu. Kalian mohon untuk tenang. Bangkunya dibersihkan dan tasnya yang masih dipakai tolong disimpan di belakang bangku. Baik, sebelum kita laksanakan pembelajaran hari ini, boleh kita berdoa dulu dipimpin oleh Bapak. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum mulai kembali ke pelajaran selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Hikam Rafiq, Hadir. Ahmad Rafa, Hadir. Ahmad Bahrul Ilmi, Hadir. Ahmad Faisal, Hadir. Asyifa, Hadir. Azalia Putri, Hadir. Elsa Pratiwi, Gaida, Hadir. Haifa, Sakir. Irna, Hadir. Siti Nur Alisa, Hadir. Siti Sonafatun, Hadir. Silvi Bahtiar, Hadir. Siti Maulida, Sakir. TB Imanul Fadli, Nafaro, Hadir. TB Iman. Sudah ya? Baiklah, karena pada hari ini ada teman kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita cepat sehat kembali. Mudah-mudahan bisa berkumpul bersama kita lagi mengikuti belajar dalam pembelajaran kita. Yuk. Selamat pagi semua ya. Terima kasih karena kalian sudah datang tepat waktu dan siap belajar hari ini. Bapak sangat senang sekali melihat kalian setiap hari semangat dalam belajar. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena dari situlah kita akan tumbuh. Kalian hebat dan Bapak yakin kalian bisa mencapai apapun yang kalian impikan. Amin ya Rabbal. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mengajak kita supaya semangat pelajaran pagi hari ini dulu, kita speaking dulu, ya. Masih ingatkan dengan speaking yang kemarin? Supaya tambah semangat belajar kita hari ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
pelajaran yang minggu kemarin? Pelajaran tentang apa? Batu diri. Ada berapa huruf batu diri? 3. Apa saja? Alif, waw, ya. Arti mat itu apa? Panjang. Berapa harokat batu diri? 2. 2 harokat. Hukum batu diri, hukum panjangnya ada 2 harokat. Ya, awas sekalian jangan sampai lupa lagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab 6 tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Tujuan dari pelajaran bab ini, tujuan dari pada belajar bab ini, yang pertama kita akan memahami makna sabar dan syukur. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara sabar, syukur, dan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, menyadari pentingnya sikap sabar saat menghadapi ujian. Yang keempat, kita akan mengetahui bagaimana menghargai nikmat dan anugerah yang dimiliki melalui sikap syukur. Yang kelima, menunjukkan sikap sabar dan syukur dalam kehidupan yang nyata, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar kita. Baik, sebelum kita menginjak kepada bab yang akan kita pelajari, baiknya kita bahas dulu KD-nya. Coba tolong Abika baca KD 1.6. Menerima kepada arti sikap hadis tentang sikap berpikir positif bagi kehidupan orang mukmin, optimis dan sabar. Baik, itulah pengumuman penjelasan 1.6. Sekarang coba kalian baca kompetensi dasar 2.6. Siapa yang bisa baca? Tolong bacakan. Ya. Menjalankan sikap berpikir positif, optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kalian, jika kalian membaca, ya, tolong suaranya agak dikeraskan, ya, atau kalian memberikan sanggahan atau apa, tolong suara dikeraskan, ya. Jangan sampai suara kalian kecil. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita menjelaskan tentang apa itu arti kesabaran dan keikhlasan, tadi sudah dibaca KD-nya. Sekarang kalian coba lihat video ini. Ya, tolong perhatikan video ini. Nah, ini adalah bencana alam. Itulah cuplikan dari video tadi tentang bencana alam, tentang kematian, ya. Itu menjaga hati kita harus tetap
kejadian apapun yang menimpa kita, suratan dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita dapat menerima dengan hati yang sabar. Ya. Baiklah, coba kalian baca kandungan hadis tentang sabar. Coba baca semuanya. Nah, itulah. Jadi kandungan hadis tentang sabar yang pertama adalah kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersedekah kepada orang yang meminta sedekah. Ya, jadi kesabaran kita akan semakin meningkat apabila kita selalu berperilaku sabar. Ya, sabarnya ada batas nggak ada. Ya, hati kita yang harus rendah hati. Ya, selalu memaafkan. Apapun kesalahan tentang kita, tentang tetangga kita, keluarga kita, kesalahan siapapun, ataupun kita yang mempunyai salah, kita harus meminta maaf. Kalau ada seseorang yang berperilaku buruk terhadap kita, kita harus bisa bersabar. Karena sabar akan meningkatkan kualitas hidup. Ya, bisa dipahami? Baik, pembahasan selanjutnya pada bab ini adalah tentang keikhlasan. Sebagaimana dalil Allah dalam surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi, ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa asbaru wa aqsamu billahi wa akhlasu minahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus dan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ya, siap beriman? Kalian masih ingat beriman? Ada berapa rukun iman? 1, 2 iman, 3 iman, 4 iman, 5 iman, 6 iman. Ya. Selanjutnya Pak Soleh meminta kalian untuk membuat kelompok. Kelompok ini akan dibuat menjadi 2, kelompok A dan kelompok B.
atau kelompok 1 atau kelompok 2. Ya. Pak Soleh memiliki potongan ayat ini yang akan Bapak bagikan kepada kelompok. Pak Soleh beri waktu kalian 1 menit untuk kalian membuat kelompok. Silakan. Kasih kelompok dan nama. Namanya membuat silakan buat yang Oke, baiklah. Waktu diskusi sudah berakhir. Perkelompoknya sudah selesai? Sudah. Apakah kelompok 1 sudah jadi? Sudah. Kelompok 2? Alhamdulillah. Jadi diskusi kita sudah selesai ya. Baik. Kelompok 1 Bapak minta untuk mempresentasikan. Ya. Kemudian teman yang lain harus bisa mengomentari apa hasil dari diskusi kelompok 1. Apakah kalian bersedia? Siap. Baik, Bapak persilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 1. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di pelajaran bab 6 tentang sabar dan syukur. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Habika, Citra, Rahmi, dan Rima. Jadi hasil dari kelompok kami telah mencocokkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Innallah, sesungguhnya Allah, ma'as-shabirin, beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 153. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi terkait presentasi atau hasil dari diskusi kelompok 1? Saya Pak, menurut kelompok kami, hasil dari kelompok 1 sangat bagus dan tidak salah. Oke, itulah komentar atau sanggahan atau penanggapan dari kelompok yang lain. Katanya kelompok 1 sangat bagus. Jadi give applause untuk kelompok 1.
Baiknya kalian duduk ke tempat duduk yang semula. Tolong membereskan kamar. Alhamdulillah kita sampai di akhir pertemuan kita. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi kita pada hari ini? Saya Pak, Oh ya, apa? sabar menurut saya menahan diri saat marah atau kecewa. Iya, terima kasih. Ada yang lain yang memberikan kesimpulan juga? Saya Pak, sabar menurut saya menerima ujian atau musibah dengan hati yang lapang. Ya, kesimpulan yang sangat bagus. Apakah masih ada lagi yang bisa menyimpulkan dari materi kali kita hari ini? Saya Pak, menurut saya ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Bagus sekali. Mungkin satu lagi kesimpulan pada materi kita hari ini. Siapa? Ya Pak, ikhlas menurut saya adalah mencari ridho dari Allah. 3. Jadi pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui dalil dan ayat serta makna dari surah Al-Baqarah ayat 153 mengenai sifat sabar dan ikhlas. Baiklah, pada materi ini yang terpenting adalah kita dapat mempraktekkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita senantiasa tentram dan tidak memiliki musuh. Nah, anak-anakku sekalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih memperdalam tentang dalil-dalil tersebut serta mendemonstrasikan hafalan dalil tentang sabar dan ikhlas. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, silakan kalian merapihkan diri dan duduk di seperti semula. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Bapak akan memberikan yel. Ya? Siap? Siap. MTS atau Koyosku? Juara! Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, silakan dipimpin berdoa kepada ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah, karena pelajaran hari ini sudah berakhir, maka dari itu jangan lupa kalian terus tetap semangat belajar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan lafaz dan hamdalah. Pada kalian semuanya, hati-hati jalan kalau pulang, ya. Langsung pulang ke rumah, jangan belok lagi ke warung atau kemana mampir, harus pulang ke rumah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.